Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa bagi kita semuanya, baik dari permulaan maupun dari hingga ujungnya. Nah, meskipun di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, kita masih dapat menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadar dari rumah kita masing-masing. Kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam tersebut disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qadar ayat 3-5 yang artinya sebagai berikut. Malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini turun para malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam ini adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan dari sore sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 3-5. Nah, An-Nakhai dalam kitab Lataif Fi Ma'arif halaman 341 mengatakan bahwa amalan pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan di 1000 bulan. Artinya ketika kita mengerjakan amalan pada Lailatul Qadar itu nilainya sama ketika kita mengerjakan amalan 1000 bulan tidak di malam Lailatul Qadar. Nah, itulah sungguh keutamaan malam Lailatul Qadar yang sangat luar biasa. Nah, tentunya kita juga sangat ingin bukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, semangat ibadah pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir Ramadan. Caranya adalah dengan menghidupkan malam-malam tersebut, membangunkan keluarga kita, ayah, bunda, anak-anak, dan saudara-saudara kita, mengajak mereka untuk bersama-sama melakukan amalan di malam bulan Ramadan. Bisa dengan berbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, artinya bersungguh-sungguh ya dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174. Kemudian yang kedua, menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Nah, sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam dari sekelompok ulama Madinah, dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 656 dan Tirmizi nomor 221. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda,
Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat nomor 1901. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Ini juga bisa kita amalkan di malam-malam Ramadan semuanya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah Muhammad SAW, jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti aku ucapkan ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan maaf dan Engkau yang suka memberikan maaf atau menghapus kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Nah, ini adalah hadis hasan sahih ya menurut At-Tirmizi. Kemudian Al-Hafiz At-Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3850. Nah, kemudian Ibnu Rajab rahimahullah memberi penjelasan menarik bahwa dianjurkan banyak meminta maaf atau ampunan pada Allah di malam Lailatul Qadar setelah sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan dan juga di 10 malam terakhir. Karena orang yang arif atau bijak adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal, namun dia masih menganggap bahwa amalan yang ia lakukan bukanlah amalan keadaan atau ucapan yang baik dan soleh. Oleh karenanya itu, ia banyak meminta ampunan kepada Allah seperti orang yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Semoga kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dan dimudahkan beramal soleh di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.